Assalamualaikum teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naila Anggun Buana Putri dari kelas 12 IPS 2. Jadi, pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi sosiologi tentang kekerasan. Seperti yang kita ketahui belakangan ini, kekerasan marak diperbincangkan, apalagi kasus yang sedang ramai yaitu KDRT sepasang artis terkenal, hingga korbannya pun dilarikan ke rumah sakit. Lantas, kekerasan itu sendiri apa sih? Oke, kekerasan ini suatu tindakan dari pelaku dalam bentuk fisik maupun psikis terhadap korbannya. Di dalam kekerasan, terdapat aktivitas yang dilakukan yang dapat menimbulkan suatu reaksi yang keras hingga bahkan terjadi benturan fisik yang menyebabkan cedera. Seseorang pelaku kekerasan itu sendiri pasti memiliki dasar yang kuat atas perbuatannya. Kekerasan juga sebuah bentuk konflik yang sudah sangat memuncak karena salah satu pihak yang tidak bisa menahan emosinya. Nah, penyebab kekerasan ini diantaranya yaitu 1. Adanya prasangka buruk kepada pihak lain. 2. Individu tidak dapat mengendalikan emosinya. 3. Lahirnya permasalahan yang mancing permusuhan. 4. Kontrol sosial yang sudah tidak berfungsi untuk mengendalikan persaingan yang terjadi. Dan terakhir, yaitu adanya keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu. Perlu diketahui juga bahwa kekerasan itu bermacam-macam loh. Yang pertama, ada kekerasan langsung, di mana kekerasan langsung ini contohnya seperti pembunuhan, pemukulan, intimidasi, dan penyiksaan, hingga pelaku akan mendapatkan hukuman pidana. 2. Kekerasan struktural, terwujud dalam konteks, sistem, dan struktur, seperti diskriminasi pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan juga korupsi. Kekerasan ini tanggung jawabnya pada negara dan sama seperti pelaku kekerasan langsung. Pelaku kekerasan struktural juga dapat hukuman pidana. 3. Kekerasan kultural. Suatu kekerasan permanen terwujud dalam sikap, perasaan, dan nilai-nilai yang dianut. Contohnya ini seperti rasisme. 4. Kekerasan fisik. Kekerasan ini kasat mata sifatnya, atau terlihat jelas ada bukti dari kekerasan seperti luka atau bekas sentuhan fisik antara pelaku dan korban. 5. Kekerasan non-fisik. Kekerasan yang tidak kasat mata, yang artinya tidak terlihat apabila kita tidak jeli dengan tindakan pelakunya, karena tidak ada sentuhan fisik antara pelaku dan juga korban. Nah, kekerasan non-fisik ini ada 2 jenis, yaitu pertama ada kekerasan verbal. Nah, kekerasan verbal ini dilakukan lewat kata-kata, seperti membentak, memaki, menghina, memfitnah, dan juga menuduh. Yang kedua, ada kekerasan psikologis. Kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh seperti memandang sinis dan juga mengucilkan. Oke, sesudahnya dilakukan kekerasan, maka akan ada dampak bagi korban, seperti mengalami sakit fisik, juga tekanan mental, menurunnya kepercayaan diri dan harga diri, mengalami stres pasca trauma, dan mengalami depresi hingga fatalnya keinginan untuk bunuh diri. Dan dampak untuk pelaku pastinya akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Nama baik yang tercoreng, dikucilkan oleh lingkungan sekitar, diikuti rasa bersalah, hingga hidupnya pun tidak akan tenang. Nah, ada baiknya kita selalu berbuat baik pada sesama dan saling mengingatkan ya, karena kita tidak pernah tahu bagaimana isi hati dan juga pikiran seseorang. Dan jika melihat ada kekerasan di lingkungan kita berada, maka sebaiknya kita tegur dan bantu untuk melerai jika sampai terjadi sentuhan fisik antara kedua belah pihak. Semoga kita semua dapat dijauhkan dari kekerasan ya. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya harap ini dapat menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Naila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.